Gelombang itu datang tanpa pernah diminta, bagai ombak yang terus menghantam karang tua. Satu demi satu tuntutan rakyat bergema di jalanan. Seakan seluruh sudut negeri tak lagi sanggup menahan amarah yang terpendam terlalu lama. Mereka turun bukan hanya karena gaji dan tunjangan wakil rakyat yang dianggap tak masuk akal di tengah hidup yang makin menghimpit, tetapi juga karena luka yang ditinggalkan oleh kematian seorang anak bangsa, Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tubuhnya dilindas kendaraan taktis Brimob. Seakan nyawanya tak lebih berharga dari batu di pinggir jalan. Peristiwa itu menjadi percikan api yang menyulut bensin di tengah panas yang sudah lama terpendam. Dari satu titik demonstrasi menjalar ke banyak kota, bentrok demi bentrok pecah, darah tumpah di aspal, jeritan bercampur dengan gas air mata, aparat dan massa saling berhadapan, saling luka, dan nyawa melayang tanpa ada yang mampu menghentikan. Dunia pun menoleh, bukan hanya mata bangsa ini yang menyaksikan, tetapi juga sorotan tajam dari Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, yang mendesak negeri ini untuk berhenti menutup mata, untuk menyelidiki cara aparat menekan gelombang suara rakyat yang seharusnya dilindungi bukan dipukul. Pertanyaan kemudian muncul, menganga besar di benak semua orang, ada apa dengan pemerintahan Presiden Prabowo? Baru 300 hari berkuasa, gelombang protes datang bertubi-tubi. Tuntutan rakyat meledak di mana-mana, seakan semua kebijakan tak lagi bisa diterima. Seakan para menteri, para orang dekat tak paham cara membaca nurani bangsa yang menjerit. Mengapa begitu cepat negeri ini dicekam rasa tidak puas? Apakah ada yang salah sejak awal? Ataukah ini buah dari janji-janji yang dibiarkan layu sebelum sempat ditepati? Suara itu bukan hanya datang dari mahasiswa, bukan hanya dari buruh, bukan hanya dari aktivis jalanan, melainkan juga dari akademisi, dari koalisi sipil, bahkan dari selebriti yang biasanya diam kini ikut menyuarakan. Semua bergabung dalam satu irama yang sama. Hentikan kesewenangan, tanggung jawab harus ditegakkan. Darah yang jatuh harus ada harganya, dan kebijakan yang menindas harus diubah. Di Lampung, mahasiswa dan masyarakat sipil berdiri tegak di depan kantor DPRD menyuarakan 10 tuntutan. Sementara di Jogja, massa berkumpul di bundaran UGM dengan tajuk Jogja Memanggil. Maklumat rakyat dibacakan lantang, 14 tuntutan digemakan, menolak brutalitas aparat dan menolak pembungkaman. Di kota lain seperti Bandung, Surabaya, Solo, Kupang, Makassar, suara serupa meledak. Tak ada lagi yang diam. Buruh bergerak di Jakarta di depan gedung DPR dengan 6 tuntutan mereka. Lantang, tak peduli terik atau ancaman, sementara ratusan akademisi dari berbagai perguruan tinggi bersatu. Semua melebur dalam aliansi, menyodorkan 7 tuntutan keras agar pemerintah berhenti berpura-pura, agar represi dihentikan, agar kebijakan dirombak, agar negeri ini berhenti membusuk dari dalam. Dan di atas semua itu muncul gelombang besar yang lain, suara 17+8, tuntutan rakyat yang bukan hanya teriak di jalanan tapi bergema di ruang maya. Para public figure, tokoh publik, figur yang diikuti jutaan mata, serentak menyebarkan poster menuliskan tuntutan rinci, 17 poin yang harus dipenuhi dalam hitungan sepekan, 8 lainnya dalam waktu setahun. Kampanye itu meledak, lebih dari 100 juta engagement, jutaan komentar, semua bersatu, kelas menengah, kelas bawah, tak ada lagi batas. Ini adalah jerit kolektif sebuah bangsa, sebuah fakta bahwa protes sudah masuk ke ruang yang biasanya sunyi, dan hingga kini tuntutan itu belum juga dipenuhi, janji yang menggantung, waktu yang berjalan tanpa jawaban. Pemerintah mencoba bicara, Presiden Prabowo muncul dalam konferensi pers bersama para ketua partai, berjanji akan mendengar, berjanji akan merespon, mengatakan tunjangan akan dicabut, fasilitas anggota DPR akan dikurangi, kunjungan kerja luar negeri akan dihentikan. Semua terdengar seperti langkah kecil di tengah ombak besar. Janji yang entah cukup atau hanya sekadar meredakan sejenak. Sementara rakyat masih menunggu, Tito Karnavian berdiri mewakili pemerintah mengatakan tuntutan 17+8 akan dipetakan, akan dibagi, mana yang jadi kewenangan pemerintah, mana yang harus ditindaklanjuti lembaga lain. Jawaban birokratis yang terdengar jauh dari jerit rakyat di jalanan, jauh dari darah yang sudah tumpah, jauh dari luka yang sudah membekas. Maka pertanyaannya menggema lebih keras. Sejauh ini, apakah nyambung jawaban pemerintah dengan apa yang sebenarnya diminta rakyat? Apakah janji-janji itu benar-benar solusi atau sekadar penunda amarah? Rakyat bertanya dengan mata basah dan suara serak. Ada apa sebenarnya dengan pemerintahan ini? Mengapa tuntutan yang sederhana, sekadar keadilan, sekadar kebijakan yang masuk akal, sekadar perlindungan nyawa begitu sulit dipenuhi? Bangsa ini perlahan kehilangan kepercayaannya sendiri. Inilah bab yang sedang kita saksikan. Bukan cerita asing, bukan dongeng, melainkan kenyataan yang menghantui.
Langit negeri ini tak lagi biru, suara rakyat tak lagi bisa dibungkam dan pertanyaan itu akan terus menghantui sampai jawaban yang sebenarnya muncul. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan para pemimpinnya? Ada apa dengan janji yang tak pernah ditepati? Dan sampai kapan darah harus jatuh sebelum telinga benar-benar mau mendengar? Narasi ini bukanlah provokasi, bukan pula ajakan untuk membakar amarah, melainkan ajakan untuk membuka mata dan pikiran. Untuk melihat bahwa bangsa ini hanya bisa kembali berdiri jika keadilan benar-benar ditegakkan. Jika suara rakyat sungguh-sungguh didengar. Jika pemerintah berani merendah di hadapan nurani bangsanya sendiri. Sebab cita-cita negara ini bukan sekadar kekuasaan, melainkan rumah besar tempat seluruh masyarakat merasa dilindungi, dihargai, dan diberi tempat yang layak. Maka biarlah kata-kata ini menjadi pengingat bahwa harapan tak boleh padam, bahwa perjuangan bukanlah tentang menjatuhkan, melainkan tentang mengingatkan agar negara kembali ke jalannya, jalan yang benar-benar diharapkan oleh rakyatnya.